Hey, balik lagi dengan X Syariah Banker. Teman-teman pasti pernah dengar ada ustadz yang ngomong kayak gini. Dalam beribadah, semua itu haram kecuali yang diperbolehkan. Tapi kalau dalam muamalat, semua itu halal kecuali yang dilarang. Prinsip ini sering dipakai rekan-rekan banker syariah untuk menunjukkan kehalalan bank syariah. Ya, karena tidak melakukan hal yang haram. Lagi-lagi, argumen ini terlihat masuk akal. Sampai ada yang bertanya, yang bilang haram itu sumbernya apa? Al-Quran, hadis, ijtihad, atau apa? Kalau Al-Quran sudah pasti bukan. Simply karena di Quran gak ada aturan detail, adanya cuma larangan atas riba. Riba itu kayak gimana? Gak ada di Quran. Gimana dengan hadis? Di hadis sih ada contoh kasus riba, tapi cuma menjelaskan perdagangan barang-barang apa aja yang berpotensi jadi riba. Gak ada penjelasan detail, teknis akad macam apa yang bikin suatu transaksi itu jadi riba. Oleh karena itu, ulama-ulama di setiap zaman perlu berijtihad berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dari Al-Quran dan hadis dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing zaman. Dari situ baru keluar fatwa hasil ijtihad, yang ini halal, yang itu haram. By the way, garis bawahi mempertimbangkan kondisi masing-masing zaman. Tiap zaman punya tantangannya masing-masing, punya sistem ekonomi dan politiknya masing-masing. Makanya status halal itu sebenarnya ada beberapa level. Ada yang halal mutlak, ada juga yang halal, tapi ada catatannya, syarat dan ketentuan berlaku. Informasi macam gini ini nggak bakal ada di fatwa DSN MUI, karena yang namanya fatwa, isinya ya kalau gak halal, ya haram. Gak ada nuansnya sama sekali. Teman-teman banker syariah yang patokannya cuma aturan MUI akan ikut-ikut aja sesuai dengan apa yang tertulis di fatwa MUI. Gak ada yang punya inisiatif untuk mikirin gimana cara bikin bank syariah yang lebih ideal. Kita ambil contoh deh. Saya yakin ya banyak rekan-rekan syariah banker yang tahu kalau skema pembiayaan selain skema bagi hasil itu cuman solusi sementara. Bisa dilihat dari KPR yang pakai akad jual beli dengan bunga flat, itu selalu menjadi ciri khas bank syariah yang gak ada di bank konvensional. Ternyata bukan seperti ini bentuk idealnya bank syariah. Contoh lain, kita bisa cek barang-barang roadmap ekonomi syariah 2023 sampai 2027 dari OJK. Apakah ada soal membangun ekonomi Islam yang ideal berbasis akad bagi hasil? Hampir saja nggak ada, adanya cuma diferensiasi produk dan layanan. That's it, intinya yang penting beda dengan bank konvensional. BTW emang diferensiasi macam apa sih? Ternyata ada 3. 2 yang pertama ada variasi akad salam dan istisna. Which is ya akad jual beli sama aja kayak murabahah. Satu lagi instrumen buat wakaf uang. Pengembangan terkait akad bagi hasil sama sekali nggak ada di roadmap OJK. Jadi agak heran kalau perbankan syariah bertahun-tahun cuma gitu-gitu doang. Lah OJK-nya aja pikirannya cuma sampai yang penting nggak melanggar aturan MUI. Makanya kita perlu bareng-bareng menekan bank syariah supaya jadi bank syariah beneran. Gimana caranya? Ikutin terus konten dari channel ini ya.